Halo Sobat Traders Indonesia, kembali lagi di D-Max Show. Nah, kenalin, nama gue Randy Saputra dan partner gue Ola. Nah, buat yang belum tahu nama gue, kalian bisa cari di Google Randy SPTR R-nya 2. Oke? Bukan karetnya yang 2. Karena kalau karetnya 2 itu pedes. Pedes. Nah, boleh. Iya. Kayak Mr. Alda ya, hot. Nah, kali ini kita akan membahas isu-isu resesi di 2023 bersama dua mentor muda yang kece banget sih. Dari siapa? Halo, gue Devan. Satu lagi? Gua Al. Al. Iya, Al. Iya. Nih kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Sehat. Karena kalau sakit pasti nggak bakal di sini sih, nggak bakal podcast kayak gini ya. Di rumah sakit itu. Terus kalian berdua kesibukannya apa nih? Dari Mas Devan dulu. Gue kesibukannya sama aja, ngasih edukasi setiap hari pastinya di Max Jakarta. Jadi kalau misalkan yang mau belajar atau nasabah pun bisa datang ke kantor untuk kita belajar di sini gitu. Terus Al nih Ya. kesibukannya apa nih? Sama saya juga kayak Mas Devan. Mengasih edukasi secara intens dengan para member atau para calon nasabah yang ingin belajar tentang trading forex. Iya, karena sebenarnya di Max Jakarta itu kan kita ada punya 5 mentor kan. Betul. Jadi memang setiap hari kita selalu memberikan edukasi kepada para member. Jadi makanya kesibukannya ya seperti itu tuh aja. Itu Betul. ngasih edukasinya itu secara langsung kah atau bisa online gitu? Online dan offline. Online dan Iya. offline. Iya. Karena kita kalau ada misalkan dari online-nya kayak ada webinar Zoom dan juga ada yang live dari YouTube, daily market setiap paginya. Kalau misalkan dari offline-nya itu kita bisa langsung kayak namanya face to face dengan nasabah. Tuh, Jatuhnya juga private gitu ya, Iya, kayak kopi darat gitu. Nah, kan kita lagi rame banget nih isu-isu resesi di 2023. Tanggapan dari Mas Devan gimana nih? Oke. Jadi sebenarnya kan kalau resesi itu kalau kita lihat crosset ke belakang di tahun 2020 kita sudah mengalami resesi juga Iya. kan. Yang dimana semua saham pada anjlok, bahkan keuangan pun pada anjlok. Dan juga dipacu dari COVID-19, makanya semuanya turun harga kan. Tapi di emas sendiri ini dia malah terbang Melonjak tinggi. sampai mencatatkan rekor di 2075. Iya. Nah berarti bahwa emas ini kan menjadi safe haven, alat pelindung nilai yang dimana semuanya akan berbondong-bondong ke emas. Jadi untuk kasusnya sekarang pun mungkin antisipasinya ya itu aja sih, sama aja karena di emas sendiri di trading forex ya, Iya. khususnya di emas, di gold itu mau dia resesi mau dia apapun itu kita pasti udah tahu antisipasi, sudah mengetahui mau kemana harganya, fine aja sih. Yang penting profit jalan. Betul. Yang penting profit konsistennya. Nah, Betul. Tapi ada kepanikan nggak soal resesi isu-isu di 2023 ini? Nah, ada dua faktor, bukan dua faktor sih. Lebihnya kayak begini. Orang-orang kaya atau mungkin orang yang sudah punya ilmu jauh lebih tinggi, biasanya ketika ada resesi atau harga sedang anjlok, justru itu momen yang sangat bagus untuk kita semuanya borong atau serok harga dari rendah. Ya, Karena pada dasarnya kan ada istilah kata mengatakan orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Ya, betul. Nah, momen di sini ketika resesi terjadi, bahkan orang kaya ini akan menjadi kaya lagi. Karena dia sudah tahu bahwa momentum seperti inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Kita bisa serok dari bawah untuk mencari peluang-peluang lebih besar lagi. Betul. Kayak begitu. Bedanya kalau untuk orang-orang yang menengah ke bawah, mungkin di resesi ini dia lebih ke pakar pangannya susah, mungkin cari uang yang lebih susah lagi kayak begitu. Berarti Itu sih. justru resesi ini bisa dijadikan momentum yang bagus Momentum ya. yang sangat kalau bagus. Bapak Ibu. Bagus Momentum yang banget. sangat bagus banget. Iya. Jadi untuk anak-anak muda, untuk bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang punya uang, Tuh. tahan uangnya dulu, jangan dulu kemana-manain. Kita tunggu sampai momennya udah di bawah banget, Betul. kita serok lebih jauh lagi. Kalau pengen tahu caranya gimana, ke Didimax. Oke, berarti Mas Devan sama Mas Al udah siap untuk nyerok ya. Siap banget. Ini tabungan udah tinggal taruh aja. Berarti investasi makanya. Iya. Gitu. Terus ini Al sendiri ada kepanikan nggak soal di resesi 2023 ini? Kalau misalkan kena kepanikan pas nggak ada sih kalau saya. Kenapa? Karena kalau misalkan dari trading forex ini kayak nggak ada matinya gitu. Kayak nggak ada matinya, kayak contoh misalkan di apa namanya misalkan resesi ini katanya bukan katanya sih memang nggak ada apa sih impactnya terhadap yang namanya Trading. dari harga
XAWSD ya Mas ya. Kalau misalkan resesi ini nggak ada impactnya terhadap market XAWSD. Bukan nggak ada. Emas ini kan menjadi safe haven saya Iya. katakan, di mana dia itu tahan krisis. Ketika terjadinya krisis malah justru emas ini menjadi kebanyakan orang berbondong-bondong membeli emas karena emas ini menjadi safe haven. Begitu. Jadi perbedaannya adalah ketika semua properti, ketika semua aset turun, emas bisa jadi melambung tinggi. Tapi itu impact biasanya yang pernah terjadi sebelumnya ya. Tapi kita nggak pernah tahu kan kayak gimana ke depannya. Nah iya, jadi kalau misalkan dari Al sendiri ya, Al kayak yang tadi Mas Devan bilang, Al mau apa namanya nunggu di harga dari bawah dan bakal menyerok dari atas. Jadi Al nggak ada kepanikan. Jadi malah kayak misalkan resesi ini bisa benar-benar terjadi, bakal yang namanya investasi banyak-banyaknya. Karena itu adalah momen yang sangat bagus untuk kita sebagai trader gitu. Jadi bukannya panik tapi mengatur strategi Iya. sebaik mungkin ya. Nah, betul. ya ini juga bukan untuk di forex doang ya, bahkan sebenarnya kalau punya uang banyak sih untuk main di Bitcoin atau di saham pun itu bagus banget untuk sekarang. Iya. Karena pasti semua harga akan bakal diskon lebih jauh lagi dari sini. Anjlok banget ya, Mas Tri? Iya, kan ada juga yang bilang bahwa tahun 2023 itu Presiden Jokowi pun bilang dunia akan gelap. Nah, ketika di sana, ketika memang terjadi, justru uang kita tuh harus benar-benar kita manfaatkan untuk mencari peluang keuntungan yang lebih besar lagi. Betul. Karena itu peluang keuntungan bisa berkali-kali lipat ya. Gitu. Jadi Terus- bukan untuk di forex aja, di saham-saham atau di properti pun ketika dia udah anjlok banget baru kita beli. Kayak gitu. Ya, iya. Kalian punya tips ngatur keuangan kalau seandainya nih resesi di 2023 ini terjadi, ada tipsnya nggak? Atau Tipsnya? caranya gitu gimana? Tipsnya ya jalan-jalan, kita have fun Iya, terus. iya, iya. Itu sih, yang penting otak harus 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 fresh. Karena gini, saya selalu bilang bahwa di trading forex atau di main di futures itu kan dia mau dia naik atau dia turun, kita bisa mencari peluang keuntungan. Jadi untuk mungkin para traders yang futures yang naik turunnya harga bisa cari keuntungan ya, mau dia resesi, mau dia ada apapun itu, ketika kita sudah matang ilmunya ya sama-sama aja sih. Mungkin Iya. kita bisa chill. Ya, gitu. Bisa healing kemana. Oke, berarti kalau misalnya resesi ini nggak begitu banyak impactnya lah ya, asalkan bisa manage dan Iya. mengatur. Impactnya besar banget. Banget, pasti banget. Tapi dari impact besar ini sebenarnya malah membuat orang-orang kaya menjadi kaya seperti tadi saya Iya. bilang. Karena dia mencari momen seperti ini untuk kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi. Gitu impactnya. Impactnya ini memang bagus banget sebenarnya. Bukan tidak ada impact, tapi impactnya yang kita ambil untuk momentum mencari peluang keuntungan yang lebih besar lagi. Iya. Disitulah hebatnya mungkin trading forex ya, kita bisa mencari peluang keuntungan yang besar dan minimalisir kerugian. Iya, bukan di forex aja sebenarnya, semuanya juga sama. Kalau misalkan ketika harga turun banget, itu harusnya jadi momentum untuk kita mencari keuntungan, kan seperti itu kan? Iya. Hukum pasar, membeli di harga rendah, menjual di harga tinggi, kan seperti itu. Jadi makanya tipsnya adalah untuk sekarang buat anak muda khususnya nih, jangan dulu kebanyakan kita party-party tuh sekarang. dulu. Uangnya tahan dulu Tahan dulu. sampai resesi terjadi, kita borong sebanyak-banyaknya aset. Betul. Gitu. Karena untuk kayak misalkan kayak tabungan juga ya Mas. Iya. Nah nanti mungkin Mas Randy sama Tante Ola. Tante. Saya manggilnya apa nih? Kita manggilnya apa nih? Iya, Jadi kalau dipanggil tante bawaannya pengen transfer. Waduh. Tante, Panggilnya apa ya enaknya? Mbak. Mbak Ola. Oke. Mas Randy sama Mbak Ola untuk sekarang mending uangnya ditahan dulu, ditabung yang banyak banget. Ketika sudah terjadi Di resesi di maka 2003. cari momentum yang bagus banget. Jadi memang kita juga harus belajar apa yang harus kita lakukan ketika resesi terjadi. Betul. Gitu. Salah satunya trading forex ya bagus banget sih kalau menurut saya. Gitu. Siap nyimpen uang, mohon bimbingannya ya. Buat teman-teman juga yang kalau misalkan emang pengen belajar trading atau pengen belajar tentang investasi, tentang fundamental, tentang berita, kita bisa ngobrol langsung di sini. Betul. Gratis ya? Gratis kok, Gratis. gratis. Tanpa dipungut biaya Iya. sedikit loh. Sedikit pun. Iya. Online maupun offline. Iya. Betul sekali. Dan kami siap melayani. Apalagi bisa belajar sambil ketemu sama master-master yang ganteng gini kan. Waduh. Langsung lagi. Udah dari lahir sih. Nah oke, ngomongin uang nih ya. Iya. Aku pengen tahu juga nih kalau anak muda nih nabung ya selain di trading tuh cara kita untuk saving money tuh menurut master-master ini gimana ya? Yang efektif lah di era saat ini. Kalau dari gue ya, jujur kalau gue pribadi untuk menabung itu lebih ke sedikit banget sih gue nabung. Karena menurut gue nabung itu malah
uangnya habis karena Berkurang. yang namanya inflasi. Inflasi. Mending gua uangnya taruh katakanlah mungkin di cryptocurrency atau di forex. Sekarang gini, kalau misalkan kita taruh di forex lah, kita sudah mengetahui tentang ilmunya, bagaimana cara kita mengolah uang itu bisa menjadi lebih besar lagi uangnya. Betul. Atau mungkin dibilangnya compounding kan. Compounding. Tapi kalau misalnya kita nabung di tabungan atau di bank mungkin itu kan ada yang selalu namanya inflasi, Iya, bahkan inflasi. kepotong-potong kan. Iya. Terus juga pasti tangan tuh gatel kalau ada uang di mobile banking Nah. nih, pasti dikit-dikit check out, Iya. dikit-dikit check out. Mending kita taruh di, Shopee ya. mending kita Shopee. taruh di portofolio atau di apapun itu di yang aset yang bisa harganya kan terus menaik sih kayak Betul. gitu kalau saya pribadi. Gitu. Jadi uang nggak dibiarin diem ya. Iya. Jadi Tapi terus usahakan uang yang bekerja bukan kita yang bekerja. Iya. Kan begitu. Mau lagi jalan-jalan, lagi tidur, lagi kerja, tapi uang terus berjalan. Terus berjalan. berjalan. Gimana caranya uangnya terus menumpuk gitu. Oke, ngomongin resesi kan, mumpung sekarang kita lagi sama master fundamental Iya, ya, iya. Master Aldi. Menurut Aldi, Jangan master. jangan Dia master. panggil aja AA aja. Siap. Iya. Kira-kira tuh menurut master fundamental itu bakal terjadi atau enggak sih resesi itu? Kalau menurut Al ini tuh pasti isunya, karena isunya sudah kayak kalau nggak di tahun 2023 atau di tahun 2024. Nah itu The Fed pun sudah yang namanya bilang waktu FOMC di bulan apa gitu yang sudah lama sih, dia bilang kalau nggak di tahun 2023 atau 2024 resesi itu bakal terjadi. Tuh, jadi makanya untuk sekarang kita bagaimana cara kita untuk mengumpulkan uang dan berinvestasi saat nanti resesi terjadi gitu. Iya, satu lagi. Berita mengatakan bahwa The Fed ini akan menaikkan suku bunga iya. di bulan Desember berapa, Master? Sekitar 75. Iya, 75% lagi. Dan tadi malam pun sudah menaikkan lagi sebesar 75 basis poin. Iya, makanya harga emasnya terjun jauh tuh. Iya. Nah, balik lagi, seperti yang saya bilang bahwa mau dia naikin suku bunga, mau dia nurunin suku bunga, Iya. atau dia nggak nurunin suku, atau dia mempertahankan suku bunga, ketika kita sudah mengetahui fundamentalnya, sudah mengetahui beritanya, Iya. di forex futures ini kita enak banget untuk cari keuntungan. Betul. Kayak begitu. Apalagi di gold ya, volatilnya tinggi banget. Buat kita cari cuan di atas 2-3% tuh gampang banget sebenarnya. Berarti ini kalau misalnya terjadi resesi ini aman-aman aja dong, kayak nggak panik gitu. Aman, panik. Aman. Enggak aman panik. Aman panik nih. Aman, nggak panik gitu karena kita sudah mengantisipasi bahwa oke, kalau misalkan resesi terjadi kita backtest ke belakang, kita lihat ke belakang ketika tahun 2020 resesi terjadi, emas mengalami kenaikan. Melonjak Tetapi tinggi. kita akan dilihat lagi ke belakang bagaimana berita hari ini bahwa kan bahasanya katanya Desember nanti The Fed mau naikin suku bunga lagi walaupun itu kecil. Iya. Tapi ketika kecil pun angka impactnya ke emas itu sangatlah Sangat besar. besar. Ketika dia naikin suku bunga katakan kemarin 75% kan. 75%. Dari 16.50-an turun sampai 16. Itu kan jauh banget kan. Tapi ketika dia di sana, kita bisa ngambil momentum untuk nyerok lagi. Iya. Itu enaknya untuk di futures. Berarti suka nyerok ya. Suka nyerok, kita Suka suka nyerok. Nyerok. Nah, Yang penting nyerok profil. Iya. jangan yang lain. Jangan. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Nanti aja belum. Nomor berapa? Yang tahu-tahu aja. Oke, berarti investasi di masa resesi itu bagus banget ya, kalau apalagi di emas khususnya ya. Bagus banget. Gimana nih? Kalau misalkan investasi emas bagus banget menurut saya. Karena kalau misalkan kita sudah memahami yang namanya teknikal dan juga ilmunya, pasti itu kalau misalkan profit konsisten dan 1% per hari itu pasti dapat. Menurut saya itu bagus banget kalau investasi di trading gold. Karena kalau misalkan kita sudah tahu yang namanya fundamentalnya, teknikalnya, kayak kemarin misalkan fundamental, The Fed menaikkan suku bunga lagi. Kita sudah tahu nih dia mau menaikkan suku bunga. Kita mendapatkan 2 sampai 3 poin itu sangat gampang. Mendapatkan 1 juta sampai 3 juta dalam sehari itu gampang banget di emas tuh. Tuh. Satu lagi sebenarnya banyak juga yang mengatakan ya bahwa katanya trading forex ini cuma gorengan. Sorry ya. Di trading forex itu cuma kita mencari keuntungan gorengan gitu kan. Cuma karena ngambil keuntungan cuma 1 juta 2 juta. Tapi balik lagi teman-teman. Oke, katakanlah di saham kita untuk jangka panjang sebenarnya bukan tentang gorengannya sih. Dari balance-nya. Iya. Dengan 1 poin 3 poin kita juga bisa meraup keuntungan 30 juta. Tergantung modalnya besar atau enggak. Kan begitu Iya, kan? betul. Jadi kadang orang-orang mengatakan bahwa di trading forex ini ya paling cuma untungnya 1 juta 2 juta. Padahal nggak kayak begitu. Sekarang mikirnya seperti ini.
pergerakan gold itu ya, ini psikologisnya ya, 5 sampai 25 poin per hari kan. Betul. Atau 5 juta sampai 25 juta. Ketika kita menggunakan money management yang benar, katakanlah dengan modal yang besar, kita menggunakan 3 lot. 1 poin sama dengan 3 juta. 3 poin sama dengan 9 juta. Kita konsisten seperti itu juga uangnya banyak banget. Betul. Nah, Iya, kayak betul. begitu. Jadi ya buat para traders yang lain yang mungkin bukan di bidang forex, jangan berkata seperti itu Iya, lah. jangan meremehkan lah gitu Iya, kan. semuanya Yang dipandang juga- sebelah mata ya. Iya, semuanya sama. Kita juga ada yang bilang katanya trading forex ini adalah gambling, padahal kan enggak juga kan. Kita Enggak. kan berdasarkan ya teknikal dan fundamental yang Fundamentalnya. pernah terjadi Iya. gitu. Tapi separah apa sih resiko resesi di 2023 ini? Resikonya Ya resikonya. Resikonya seperti yang tadi saya bilang ya. Sebenarnya resikonya untuk orang-orang yang menengah ke bawah itu mungkin dia bakal kesulitan untuk mencari uang. Betul. Ya, pasti. Dan juga ya untuk yang punya properti semuanya akan turun jauh. Semuanya makanya ada yang mengatakan ketika tahun 2023 jangan dulu kita membeli aset, jangan dulu kita Iya. membeli properti, jangan dulu kita membeli tanah. Kenapa? Karena kemungkinan ini masih akan turun jauh. Gitu. Baru ketika dia udah ada di titik terendahnya baru kita ambil momen untuk kita mencari keuntungan. Nah, itu sepenting apa tuh trading di masa resesi ini? Penting banget. Pentingnya kenapa? Sambil tidur kita bisa cari uang. Itu aja, simple kan? Itu penting. Nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya. Nggak perlu ngapa-ngapain. Rebahan aja, rebahan. Rebahan. Rebahan, Iya. healing, terus jalan-jalan, dapat duit. Gimana Iya. gak enak? Nah, mungkin orang-orang bilang, iya kan gue nggak tahu ilmunya, Iya. makanya masuk ke Didimax, makanya kita belajar bareng-bareng di sini. Iya. Betul. Iya, cari platform, cari tempat yang memang memberikan edukasi serta bimbingan yang gratis, yang sudah ketahuan orang-orang yang memang sudah tahu di bidang ini, Iya. itu aja. Betul. Iya. Simpelnya seperti itu. Berarti untuk orang-orang yang mungkin juga baru mau belajar trading di masa resesi ini nggak perlu takut ya. Nggak perlu Nggak perlu. takut. Justru memang menurut saya semakin kesini semakin tahunnya ke depan dan makin mendekati dengan era digital yang sangat modern ini, justru di bisnis ini sangatlah bagus untuk kita ya mengambil kecimpung di bisnis ini gitu loh. Iya, betul. Karena ya sekarang kalau kita lihat konvensional ya, keuntungannya pun tidak sebesar dari kita di investasi gitu. Karena investasi itu ketika kita sudah mengetahui ilmunya, keuntungannya pun besar. Sangat besar. Iya, gitu. Oke, lanjut nih ke Mas Al, mau nanya apa lagi ya? Nanya apa lagi nih? Mau nanya, kamu nanya? Enggak. Ya, bercanda. Fundamental itu sepenting apa sih? Menurut AAA? Fundamental sepenting apa dalam trading forex? Iya. Kalau misalkan menurut saya, fundamental sangat penting. Karena menurut saya 20% teknikal, 20% fundamental dan 60% psikologis. Sebenarnya yang terpenting itu adalah psikologis kita dalam trading. Kalau misalkan kita sedang tidak baik-baik saja dan kita terjun ke trading, itu bakal menghancurkan yang namanya teknikal dan fundamental juga. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi nanya fundamental sepenting apa, itu penting banget karena kita akan mengetahui yang namanya berita dunia seperti apa, kita akan mengetahui kedepannya seperti apa beritanya, gitu bagusnya untuk apa, jadi kita ada pandangan untuk action di trading forex atau di trading goldnya gitu. Jadi bisa mengatur strategi dan antisipasi. Betul. untuk dilakukan. Iya, Berarti Mas Al sering baca berita banget dong ya? sering. karena itulah tugas dari fundamental juga ya. Bukan tugas sih, karena emang dari dulu sih suka yang namanya baca-baca juga. Iya. Kalau kalian yang sebelumnya nonton di Max Sports itu pasti tahu ya. hobi Iya. Mas Al itu apa. Tapi kan, gue belum tahu nih, emang hobinya apa sih? Hobi saya sih sebenarnya main bola sih. Main bola. Oh, Iya, main bola. Tapi kalau misalkan saya lagi suntuk nih, saya lagi suntuk, lagi nggak ada kegiatan, ya baca-bacalah dikit. Kayak dulu kan sering tuh orang tua sering yang namanya beli koran. Ya. Sering beli koran. Nah, saya baca itu berita-berita Indonesia dulu mah saya sering baca-baca Indonesia dan terjun ke dunia forex, terjun ke dunia trading kayak gini. Dia ternyata nggak hanya berita Indonesia aja, dia merangkup seluruh dunia, berita seluruh dunia. Jadi saya baca-baca tentang fundamental yang kayak FOMC, terus apalagi kenaikan suku bunga kayak gitulah. Kayak gitu saya baca-baca kayak gitu juga. Pokoknya semua berita-berita Indonesia, Indonesia, semua berita-berita internasional, semua berita-berita dunia gitu.
Saya baca gitu. Berarti kalau ada bungkus gorengan gitu kan sering banyak bacaan tuh. Sering dibaca-bacain dong. Iya enggak juga dong kalau itu. Budaya literasi. Apapun dibaca ya. Iya. Karena dari hal kecil kan bisa jadi pengetahuan ya Mas Al. Karena saya dulu pernah suka baca komik. Oh, suka baca komik. Suka baca komik, terus baca novel, akhirnya keterusan deh. Baca Terus sampai itu, sekarang. baca berita-berita gitu, terus Iya. sering-sering nonton berita gitu. Itu bagus ya, dari hobi bisa jadi Ilmu. Ilmu, Mm-mm. betul banget. Ilmu yang bermanfaat bagi sobat-sobat traders. Iya, betul sekali. Tapi kenapa sih Mas Al tuh pengen banget terjun ke dunia forex? Kenapa? Pengen terjun ke dunia forex, Ya. Alasannya gitu apa? pengen punya banyak uang. Pengen punya uang. Iya itu alasan salah satu alasan kenapa saya terjun ke dunia forex. Saya pengen banyak uang karena kenapa? Di sini itu nyari uang gampang banget. Betul. Ya, yang Yang juga seperti Mas kita Depan tuh bilang. tiduran aja tuh Iya, bisa dapat tiduran cuan. aja bisa dapat cuan. Kita sambil jalan-jalan, tahu teknikalnya, tahu fundamentalnya, kita bisa dapat cuan, Iya. meraih yang namanya satu poin, meraih yang namanya 1 juta sampai 5 juta dalam per hari itu gampang banget itu. Pokoknya dalam per hari 1% bahkan sampai 5% per hari itu gampang banget. Kalau kita sudah tahu yang namanya teknikal dan fundamentalnya, itu. Berarti- Makanya saya memutuskan untuk terjun ke dunia trading forex ya karena banyak uangnya gitu. Gitu sih. Jadi trading for living ini udah jalan banget. Betul. Iya. For living. Mau belanja tinggal WD, mau makan tinggal WD. Gitu. Mana di Max WD-nya cepet lagi. Iya. Nah, 5 dan sampai ya, 10 menit betul. sudah sampai rekening. Oke, jadi untuk isu-isu resi ini sama sekali nggak panik ya selagi Iya. masih ada trading forex dan ada edukasinya di Max, betul? Iya, betul. Nah, oke deh. Jadi mungkin mungkin ada ngasih masukan nih untuk semua yang mau belajar trading forex, mungkin baru mau mulai nih, tapi Iya. mungkin ada keraguan karena Iya. isu resesi. Nah, boleh deh dikasih pesan atau masukannya dari dua master kita. Tips-tipsnya lah. Ya. Dari- Strateginya, antisipasi dan lain-lain. Mas Devan dulu. Antisipasinya pokoknya buat anak muda maupun siapapun itu untuk sekarang perbanyak menabung, uangnya ditahan dulu karena kita akan mengalami atau kita akan menghadapi situasi yang sangatlah buruk, yang sangatlah gelap. Jadi kita harus bisa mengantisipasi untuk mencari peluang gimana caranya uang ini bisa berkembang. Iya. Itu aja sih kalau dari gue ya. Kalau dari AAA, Kalau dari saya hampir sama seperti Mas Depan. Kalau kita masih muda, kita sudah ada uang untuk yang bernamanya kalau kita sudah masih muda dan kita sudah banyak uang, jangan dihambur-hamburkan uang itu. Karena seperti Mas Depan bilang, karena kita akan mengalami yang namanya dunia gelap atau di resesi ini nanti. Jadi jangan dulu berpoya-poya atau menghambur-hamburkan uang. Taruh uangnya dulu dan perbanyaklah investasi di saat resesi akan terjadi. ya. Nah, itu dia tuh tips-tips dari Mas Al dan Devan. Master Devan. Oke. Mungkin Iya. itu bisa kalian pelajari nanti ya. Kalau mau belajar juga bisa di DMX Jakarta. Pokoknya yang paling penting adalah investasi leher ke atas. Itu Leher yang ke paling atas. penting ya. Dari Karena walaupun banyak uang, ketika kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak belajar, gampang habis. betul banget. Apalagi berinvestasi dengan langkah yang maruk atau greedy itu Iya. gampang banget habisnya ya Mas Tres. Banyak orang yang bilang trading forex itu merugikan. Iya. Tapi sebenarnya investasi apapun itu ketika kita tidak mengetahui ilmunya, semuanya akan bisa merugikan. Pasti itu. Intinya adalah kita selalu belajar dan belajar. Betul. Belajarnya di mana? Di DMX Di lah DMX lah. tentunya. Bimbingan gratis. Iya. Edukasinya gratis, online maupun offline. Buat yang mau offline bisa langsung aja datang ke mana? Di Max, Jalan Geraha Mandiri. Di lantai 18. Gedung Geraha Mandiri, Iya. lantai 18. Iya, itu. Jalan Imam Bonjol nomor 61 Jakarta. Jakarta. Nanti bisa ketemu sama Al. Yang ganteng. Terus bisa ketemu sama Mas Devan juga, terus bisa ketemu sama mentor-mentor yang Mentor lain. yang Iya. lain. Oke, thank you so
so much untuk Mas Devan sama Mas Alps Oke. edukasinya ya. Ya. Buat semua sobat trader Indonesia, untuk yang masih perlu edukasi secara online maupun offline, kalian bisa langsung aja datang ke kantor kami atau bisa langsung cek di website kita ya. Iya. Iya. Atau mungkin mau tanya langsung sama saya, boleh hubungi di bawah ini. Ada nanti di deskripsi ya. Al juga ada ya? Ada. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di D-Max Show. Open your eyes and let's make money. See you, bye-bye.